Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Humaidi MPD selaku Kaprodi PAI Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Ustazah Endah Tri Wisudaningsih selaku dosen pengampun mata kuliah studi Al-Quran, yang terhormat kepada Dr. Randes Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Randes Haja Khairatul Idawati MPDI selaku penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan juga yang selalu kami banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran sendiri yakni ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang menurut Az-Zarqani, yang kedua yakni pengumpulan Al-Quran, yang ketiga yakni proses pembukuan Al-Quran, dan yang keempat ialah faedah pembukuan Al-Quran. Nah, yang pertama menurut Az-Zarqani, Jam'ul Quran di sini mengandung 2 pengertian. Pengertian pertama yakni bermakna menghafal Al-Quran dalam hati, dan pengertian kedua yaitu menuliskan huruf demi huruf dan ayat Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran sendiri yakni ada 3 periode. Periode pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, periode yang kedua yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan periode ketiga yakni pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah yakni menjadi tahap pertama dimulai pada saat Nabi Muhammad. Pada masa ini sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis pada saat zaman Nabi. Sehingga saat itu siapapun umat Islam yang tengah mendengarkan satu ayat, maka dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media seadanya. Seperti itu, baik menggunakan tulang belikat unta, pelepah kurma, pohon, potongan-potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Seperti itu. Maka tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Pada saat zaman Rasulullah itu sangat banyak. Di kalangan para sahabat sendiri juga banyak penghafal Al-Quran lainnya seperti para Khulafaur Rasyidin. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita berada pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini terjadi pada tahun 12 Hijriah, yaitu penyebabnya saat perang Yamamah. Banyak sekali dari kalangan Al-Qura yang terbunuh, seperti Salim bekas budak Abu Huzaifah. Beliau terbunuh pada saat perang Yamamah. Seperti itu. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Gitu. Nah, pengumpulan dan pengertian sendiri berada dalam kitab Sahih Bukhari, yang juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan kepada Abu Bakar setelah perang Yamamah terjadi. Seperti itu. Namun Abu Bakar tidak mau, karena Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran karena Abu Bakar takut dosa. Seperti itu. Tapi Umar bin Khattab terus-menerus memberikan pandangannya kepada Abu Bakar, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati dari Abu Bakar. Pintu hati Abu Bakar maksudnya akan hal untuk membukukan Al-Quran. Seperti itu. Maka Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Sabit
untuk membukukan Al-Quran. Dan Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, "Zaid, sesungguhnya engkau merupakan seseorang yang muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Seperti itu. Maka Zaid bin Sabit berkata kepada Abu Bakar, kata Zaid bin Sabit, "Aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut kini ada di tangan Abu Bakar sampai ia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar sampai ia juga wafat. Selanjutnya dipegang oleh Hafsah binti Umar." Seperti itu. Nah, periode ketiga yaitu berada pada tahap Utsman bin Affan. Nah, di tahun 25 Hijriah, kaum muslimin disuruh membaca Al-Quran yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut karena khawatir terjadi fitnah terhadap Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan segera memerintahkan atau mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslim membacanya tidak ada yang berbeda dan tidak ada pertengkaran saat membacanya. Seperti itu. Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Utsman terletak pada tujuannya. Tujuan dari Abu Bakar untuk menulis serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Sedangkan tujuan Utsman yaitu untuk mengumpulkan karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan saat membaca Al-Quran. Seperti itu, sehingga dilakukannya pengumpulan menjadi satu mushaf Al-Quran yang diperoleh hasil pengumpulan dari mushaf ini yang berupa satu ke satu tengah-tengah umat Islam, maksudnya dibaca oleh seluruh umat Islam. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu proses pembukuan Al-Quran. Proses pembukuan Al-Quran sendiri dilakukan melalui pencatatan, pengumpulan catatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran yang disebut Jam'ul Quran. Nah, yang terakhir ialah faidah atau tujuan pembukuan Al-Quran. Faidah dan tujuan Al-Quran sendiri ialah dimaksud untuk menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keautentikannya. Seperti itu. Jadi di sini sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulan. Jadi di sini saya membahas tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.